Oke, selamat pagi teman-teman semua. Di mana saja Anda berada. Ini adalah channel saya yang perdana. Salam perkenalan kepada semua teman-teman ya. Ini channel saya yang pertama atau yang perdana. Ini saya kasih judul Pemberantasan Korupsi Tanpa Melibatkan KPK. Gitu teman-teman, itu judulnya. Bahkan itu sebagai topik dasar, topik utama dari apa yang ingin saya sampaikan ini. Kenapa ini korupsi ya? Di Indonesia ini bukan semakin kendor atau semakin terkendali, tapi kok semakin menjadi-jadi. Nah, gitu. Itu yang saya percaya ini jadi pertanyaan kebanyakan orang ini dari seluruh Indonesia. Ini tanya. Ini dari kalangan apa saja pun ini. Karena apa? Karena dampaknya itu nih yang bikin semua turut memikirkan itu. Nah, sedangkan tindakan-tindakan orang yang di atas sana itu, yang di Jakarta nih, terutama KPK ini, kayaknya ini bisa jadi apa ya, dibilang jalan di tempat, artinya nggak ada kemajuan. Buktinya ya efeknya ini mendominasi di segala aspek kehidupan kita. Jadi begini teman-teman, kalau saya membicarakan hal ini, bukannya saya ini orang nggak penting gitu, enggak. Karena dampaknya itu yang harus kita telaah, kita pelajari. Ini dampaknya itu segala aspek. Begitu teman-teman. Lah mengenai hal ini menurut saya nih ya, itu apa ya? Itu kewajiban kita untuk saling tolong menolong memecahkan masalah yang sangat berat. Begitu. Itu menurut saya itu sangat berat. Korupsi itu nih maksud saya. Jadi korupsi sudah melanda, korupsi sudah mewabah. Ya ibarat sungai ya, kalau sudah banjir apapun di bawah. Begitu. Apapun ya ke bawah arus. Begitu teman-teman. Nah, oleh karena itu ini saya berinisiatif dengan harapan mudah-mudahan bisa ada sumbangsih lah terhadap mereka-mereka yang ada fasilitas, ada kedudukan di sana. Ini mudah-mudahan begitu sebagai sumbangsih dari pemikiran. Lah, ini kenapa saya jadikan topik atau judul ya ini judul dari video saya ini.
Ini sangat menarik sekali ini untuk dibahas. Jadi pertanyaannya itu begini, teman-teman. Kenapa korupsi sulit sekali diberantas? Nah, ini jawabannya selain ya, antara lain, berarti selain yang ingin saya sampaikan itu situasi kondisi di lingkungan di lingkungan suatu instansi misalnya. Nah, ini sangat mendukung terjadinya korupsi itu. Nah, saya tidak berhenti dari situ. Jadi kenapa begitu loh, maksud saya itu. Kenapa begitu? Lah, ini dari cara pemahaman saya ini ya. Ini bisa didiskusikan. Ini karena mental, saudara. Jadi terjadinya korupsi ini karena mental. Nah, menurut saya dari mental itu, jadi dari mental itu terjadilah suasana. Dari suasana itu terjadilah kebiasaan. Nah, itu kalau sudah menjadi kebiasaan, itu yang saya analogikan itu sebagai kali yang banjir itu tadi. Siapa yang kuat membendung kali yang banjir? Begitu. Jakarta aja banjir. Begitu, teman-teman. Nah, kembali dari mental kita sebagai bangsa, sebagai anak bangsa. Inilah pembenahan yang harus diutamakan, didahulukan, mental ini. Begitu. Nah, caranya bagaimana supaya mental kita ini tidak tersangkut hal-hal yang buruk, dalam hal ini korupsi? Itu sebenarnya itu kalau saya lihat itu alatnya itu ada untuk apa namanya, untuk membenahi mental itu alatnya ada. Itu ibarat motor ya, ini ibarat motor, kuncinya itu lengkap ada. Permasalahannya berhubung nggak dipakai, ya nggak bisa bongkar mesin, kan gitu. Begitu, teman-teman. Nah, sekarang kita apa itu nggak tahu alatnya apa. Nah, kalau menurut saya alatnya itu agama. Itu alatnya itu agama, saudara. Itu supaya mental itu dari tidak baik menjadi baik, itu alatnya agama loh. Kan mudah sih, kita ini sebenarnya sudah disediakan alat-alat, sudah disediakan ini itu, tinggal kitanya saja mau apa enggak. Begitu. Itu menurut pemahaman saya itu begitu. Lah sekarang kenapa kok agama? Agama di Indonesia, di negara kita ini kan sudah nggak kurang.
Ada berapa agama coba dihitung? Nah, nah ini alatnya gitu. Lah pertanyaannya, sudah alat kenapa nggak dipakai? Sudah ada alat kenapa nggak dipakai? Gitu. Kenapa nggak dipakai? Buktinya, karena nggak dipakai, didirikanlah KPK. Nah, ya saya tidak menyalahkan karena itu salah satu cara. Itu kalau efektif nggak masalah, tapi kalau nggak efektif, marilah kita bedah lagi, kita cari pokok pangkal, atau kalau bahasa kerennya sekarang itu kita cari pongkolnya. begitu supaya janganlah korupsi. Sesubur apapun negara kita, sekaya apapun sumber kekayaan kita, nggak ada artinya yang katanya Indonesia emas 2045 alay bel gedes. Percaya omongan saya, itu bel gedes. Karena apa? Sederhana saja. Kalau saya itu orang yang sederhana saja, orang kecil lah istilahnya. Ibarat menanam suatu tanaman, pilihan saya itu padi lah katakan. Indonesia sangat subur, sangat cocok ditanam padi. Hasilnya akan melimpah. Indonesia kelebihan atau surplus beras. Tapi, nah ini ada tapinya ini. Ini mohon diperhatikan. Kalau hama apa itu padi yang terkenal itu? Kalau dulu masa kecil saya itu wereng, sampai saking terkenalnya itu wereng coklat. Itu segala tanaman kalau wereng coklat itu, kutu loncat itu. Yang lebih populer kan tikus. Hama padi yang membahayakan itu tikus. Jadi gini menurut saya, subur apapun, sebagus apapun, kalau sudah kena serangan tikus, bisa-bisa nggak akan panen. Itu nggak akan panen, jadi nggak ada hasil, jadi rugi. Nah, pertanyaan saya, apakah mau kita ini rugi? Sudah Indonesia bagusnya kayak gini, nggak ada hasil. Kalau mau salah-salahan, yang bodoh siapa coba? Ya bukan siapa-siapa yang bodoh. Saya nggak menuju orang per orang, enggak. Itu. Tapi secara keseluruhan mental. Kalau sudah bicara mental, ini apa ya? Bukan hanya birokrasi atau para pejabat atau orang-orang yang ada di Jakarta sana, enggak. Bahkan saya atau siapa saja pun ini bisa terjadi korupsi.
tinggal kita melihat korupsi apa. Gitu aja. Kembali lagi dari tadi, kan sudah ada alatnya yang namanya agama, dan di Indonesia ini yang paling besar agama Islam. Mari kita bedah alat itu, kita ambil, nah, kita gunakan untuk mencongkel otak-otak orang Indonesia ini yang seneng korupsi. Itu menurut saya itu. Kalau ada hal lain yang lebih signifikan atau lebih bagus, ya monggo, silakan saja. Begitu. Cuman saya menyuguhkan ini kok ya sayang sekali gitu loh. Sudah ada alatnya kok nggak dipakai gitu nih, untuk membedah, untuk membedah itu tadi, mental itu tadi, untuk membenahi lah, begitu lah. Caranya bagaimana? Nah, itu caranya bagaimana? Ini sudah ada alatnya, caranya bagaimana? Kan gitu. Kan sudah jelas teman-teman, sudah dikatakan, ini khusus di agama Islam, yang selain jangan tersinggung loh ya. Ini masalah umum, cuma ngambil sumber dari agama Islam, terutama dari Al-Quran. Nah itu itu apa kata Al-Quran? Nih, kita ambil ya, surat Al-Baqarah ayat pertama. Nah itu, di sana dituliskan kurang lebih ya, saya ini kan orang awam-awam saja, orang biasa-biasa saja. Jadi kalau ada kekeliruan masalah pembacaan, masalah huruf, masalah ini itu bisa dikoreksi. Gitu aja. Jadi begini, kurang lebihnya kan begini. Dzalikal kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, itu. Apa artinya itu? Nah, apa artinya itu? Secara umum yang tertulis di kitab terjemahan, nggak masalah pakai kitab terjemahan, karena bisa dikoreksi juga itu. Ada alatnya, katanya yang mondok-mondok itu. Ada alatnya, apa itu Jurmiyah atau apa Alfiyah, kan gitu. Tapi secara umum itu garis besarnya itu kan begitu. Telah kuturunkan kitabku, mohon maaf ya, sebagai petunjuk. Nah, ini poinnya itu sebenarnya di situ. Menurut saya poinnya itu begitu. Kalau nggak percaya nih, pertanyaannya begini ya. Sudahkah Quran itu menjadi petunjuk? Sudahkah kalian termasuk saya ini ya, bahwa Al-Quran itu sudah menjadi petunjuk?
atau Anda sudah mendapatkan petunjuk dari Al-Quran? Nah, kalau terjemahannya atau artinya belum merupakan petunjuk, belum. Petunjuk itu adalah ibarat orang mau jalan di suatu jalan, ini ada petunjuknya, jadi nggak kesasar teman-teman, nggak kesasar. Karena apa? Ada petunjuknya. Nah, begitu. Lah, kenapa Al-Quran yang saya analogikan sebagai kunci untuk membedah otak ini tidak dijadikan sebagai petunjuk, tidak digali petunjuknya, maksud saya begitu. Hanya sebatas artinya. Kalau sebatas artinya ya gontok-gontokan, bisa jadi jotos-jotosan. Kata ini ditafsirkan begini, kata si itu ditafsirkan begitu. Itu kalau menurut arti. Tapi kalau petunjuk itu mencerahkan. Itu kalau petunjuk itu. Saya tidak mau melanjutkan bagaimana caranya untuk mencari petunjuk. Nggak mau saya. Bukan saya nggak ngerti, belum saatnya, gitu aja. Belum saatnya untuk mencari petunjuk. Jadi gini, ini menurut pemahaman saya, Al-Quran itu kan 30 juz. Berapa ayat di situ? Nah, kalau hanya sebatas diartikan dari artinya saja, dari bahasa Arab ke bahasa Jawa misalnya, dari bahasa Arab ke bahasa apalah, terserah kalian, itu kan sekedar berapa ya, apa namanya itu, hanya sekedar selingkup arti. Itu menurut saya belum bisa menjadi petunjuk, begitu. Jadi ada cara-cara supaya apa? Supaya dapat petunjuk. Itu ya. Itu caranya itu unik, menarik, susah, iya. Dibilang gampang, gampang sekali. Begitu. Namanya apa saja kalau belum tahu ya susah kan. Kalau sudah tahu ya alay, gampang itu. Cari petunjuk itu. Cari petunjuk itu harus gini gitu ya. Memang. Tapi cari petunjuk itu nggak usah gini gitu, iya memang. Nggak usah gini gitu. Itu istilah saya begitu teman-teman. Itu. Ini saya punya inisiatif kayak begini nih. Saya ingin mengajak semua saja itu tanpa terkecuali sudah, kecuali yang bayi-bayi itu, yang belum punya nalar berpikir itu ya lain lah. Sama orang gila juga itu jangan. Kita ini yang waras-waras ini supaya apa?
Orang waras jangan gila gitu lah. Masa orang waras gila kayak gitu? Kan ya sayang. Gitu. Gitu teman-teman. Jadi caranya tadi itu belum lagi ada waktunya. Ada waktunya suatu saat nanti. Jadi ini mungkin bisa dibilang kisi-kisi aja. Nah, gitu. Gitu. Waduh, korupsi ini dampaknya semua bisa merasakan itu. Jangan jangan istilahnya itu menutup mata lah. Mari kita semua ngasih sumbangsih cara berpikir begitu, supaya supaya kita ini di tempat yang enak, cepat dan rata merasakan keenakannya gitu. Tidak tidak itu yang satu tinggi yang satu rendah, saling menggencet. Nah, tidak begitu, nggak jadi sebuah negara itu bisa dibilang negara amburadul itu. Efeknya luar biasa itu, korupsi itu. Jadi kalau melihat efeknya di sini ada kejadian ini, di sana ada kejadian sana, di Indonesia ini ya, yang saya maksud, jangan salahkan mereka dulu. Cari pokok permasalahannya, apa sebabnya, begitu, sampai pongkolnya. Begitu teman-teman. Itu apalagi kalau tidak demikian, itu saling menyalahkan, hasilnya apa? Nggak nyaman hidup ini, huru hara di sana sini, terjadi demo di sana sini. Kalau terjadi demo jangan serta-merta itu nyalahkan orang-orang yang demo. Masalahnya apa itu? Adanya demo itu tentu ada masalah. Itu ngapain orang capek-capek kepanasan di jalan, kan gitu. Secara logika sederhananya itu kan kayak gitu, ngapain. Cuma gini, yang keterlaluan itu loh siapa gitu. Saya bukan menyalahkan lah, ini membedah. Yang keterlaluan itu siapa? Nah, itu kalau dibedah dengan kunci itu tadi itu, ujung-ujungnya itu atau pongkolnya itu adalah mental kita. Jadi yang harus dirubah itu mental, sekali lagi itu mental. Caranya apa? Ada alatnya. Kalau yang agama lain pasti ada itu. Agama juga begitu, jangan diperdebatkan, nggak ada artinya. Kata orang Jawa itu, rebut balung tanpa isi, mek gontok-gontokan, iso dadi jotos-jotosan. Begitu. Yaitu di antara
Cara saya mengajak teman-teman, mengajak semuanya, ayolah. Nah, di situ. Nanti saya kasih tahu caranya. Ini kalau ini berlaku atau berjalan atau apa ya namanya ya, sudah disetujui bersama karena kita ini hidup bersama, itu wah luar biasa, tanpa ada penjara, tanpa ada KPK. KPK kan butuh uang, kalau ini tidak, cukup nerocos kayak saya ini, kalau diiyain jadi sudah begitu. Siapa yang ngasih uang saya begitu. Lah kenapa itu tadi korupsi itu terjadi ke semua aspek. Bahkan kalau saya lihat ya, yang ngerti tentang agama itu ikut juga yang kayak gitu itu. Itu kalau yang mengerti agama masih melakukan seperti itu, berarti dia tidak mengerti bahwa Al-Quran itu sebagai petunjuk. Walaupun bacaannya itu istilahnya itu ngelontok 30 juz, tapi enggak mengerti masalah petunjuk, tersesat, yakin tersesat. Sebabnya apa? Mau lewat mana? Enggak ada petunjuknya, enggak tahu itu. Enggak tersesat ah. Itu. Itu mental. Kalau mental sudah bagus, sudah sesuai petunjuk, enggak akan gini gitu. Contoh sederhananya begini. Kan kita hidup di kampung, walaupun di kota kan di kampung juga. Kan biasanya ke kampung itu ada apa namanya? Ronda malam. Itu. Kan biasanya ada ronda malam. Itu kalau mental ini sudah terbenahi atau sesuai dengan petunjuk itu tadi, itu nggak akan menyengsarakan warga, terutama yang kebetulan lagi sip jaga atau giliran jaga malam. Biasanya kalau zaman dulu itu ada 6 orang yang jaga, itu bergilir tiap malam. Itu kalau mental terbenahi dengan baik sesuai petunjuk, ya nggak ada yang jaga. Kenapa nggak ada yang jaga? Nggak ada malingnya. Itu enaknya di situ. Itu contoh yang apa ya, contoh kecil lah itu istilahnya. Begitu teman-teman. Jadi jangan begini cara berpikir itu. Alah, saya ini cuman kuli bangunan misalnya, taunya apa, nggak usah mikirin yang gitu-gitu, itu sudah ada yang mikir yang di Jakarta sana, misalnya begitu. Jangan begitu, kita turun merasakan dampaknya kok.
kita ini turut merasakan dampaknya. Begitu. Apa salahnya kalau kita ini turut memperhatikan, mencarikan solusi bagaimana sih? Begitu. Ya, ini video awal dari saya, yang orang pinggiran, yang orang kecil, yang orang terbawah, yang orang miskin lah, katakan begitu. Begitu. Ini lanjutnya bisa dibedah, bisa dikonsultasikan, bisa diperhitungkan bahkan. Karena apa? Karena menyangkut petunjuk setiap orang, apapun agamanya. Itu, coba. Apapun agamanya, melalui petunjuk ini, pasti, saya berani memastikan, gitu. Yang penting jangan ego, gitu aja. Jangan ego kalau sama saudara-saudara kita yang beragama lain selain muslim ya, itu. Yang penting jangan ego, itu aja. Muslim pun kalau ego nggak masuk, itu nggak masuk, itu nggak masuk apa? Nggak masuk pintu gerbang menuju petunjuk. Itu ya, mungkin ini sekelumit kata-kata dari saya, dan atau mungkin ini awal dari saya ini punya inisiatif lewat medsos itu. Ini sekali lagi saya mohon maaf ke teman-teman semua kalau ada mungkin kesalahan dari omongan saya yang kurang disukai. Mungkin tidak menutup kemungkinan, jadi saya minta maaf yang sebesar-besarnya, dan saya ucapkan selamat beraktivitas apapun itu. Dan saya ucapkan sampai jumpa lagi ke video berikutnya. Assalamualaikum.